Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iksan Supahan di channel IKNS Saham. Kali ini saya akan coba mereview beberapa saham konstruksi. Yang tepatnya itu saham-saham konstruksi BUMN ya. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, saya berharap teman-teman sudah like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga bisa menemukan potensi di dalam saham ini ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan langsung review. Jadi berdasarkan EMA di sini ada 4 EMA, EMA 50, EMA 10, EMA 5 dan EMA 20 di sini sudah break. Sudah break EMA ya, sudah break kumpul EMA. Jadi seperti biasa kalau kita lihat kalau break EMA itu sangat bagus. Kenapa? Karena dengan break EMA itu dia potensi terbang untuk lebih tinggi. Jadi target pertamanya di resistan ini, targetnya di berapa ini? Di 1900, di 2080 high-nya. Di 2080 target pertamanya, jika dia berhasil break dari 2080, dia menuju ke potensi ke 2500 teman-teman. Tapi kalau dari segi fundamental ya WSKT ini kurang menarik. Tapi ini saya bahasnya dari teknikal. Jadi kenapa saya bilang teman-teman kalau udah break kumpul EMA itu bagus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Di saat pertama di sini dia break EMA cukup bagus ya. Teman-teman bisa lihat di ini. Dia break 3 EMA aja cukup bagus. Padahal itu EMA 200-nya belum break. EMA 200 di 800, EMA 10-nya belum break, tapi dia sudah cukup mantul ya, cukup bagus di sini. Jadi ini terulang lagi sekarang di harga sekarang. Tapi dengan EMA 100 dan 200-nya sudah jauh di bawah harga. Itu di kisaran 1000. EMA 100-nya di 1200 dan EMA 200-nya di 1100. Jadi ini patut teman-teman pantau. Ini hanya sebagai review. Jadi teman-teman boleh memantau sendiri. Jadi kalau sudah break dari EMA 20, kalau udah break EMA kumpul kayak gini, berarti itu titik stop lossnya di bawah EMA 20 saja. Jadi di 1540. Pasang stop lossnya di 1530 bisa, 35 bisa. Jadi titik stop lossnya di situ aja ya. Kenapa saya bilang titik stop lossnya begitu aja? Karena jika teman-teman lihat di sini, EMA 20 itu dari dia kenaikan dari di bawah ya, dari 500-an, dia di sini tidak pernah, saya hapus dulu yang lain. Jadi di sini dia EMA 20-nya jarang sekali terkena. Jadi aman selalu ya, di bawah, dia bermainnya di bawah. Jadi untuk teman-teman itu bagus pakai EMA 20. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya kita akan review lagi Wika. Ya. Ada Wika. Wika sama juga, dia sudah break dari EMA 10, 20. Nah, posisinya sama, dia persis dengan WSKT. Dari segi kita garis-garis juga volumenya juga sudah ada. Ini persis dengan WSKT. Jadi stop lossnya di bawah EMA 20, targetnya ke resistan. Targetnya ke resistan itu 2450. Jika dia berhasil break, dari sini, itu targetnya ke 2970 atau 3000 ya. Ini target dari Wika. Terus kita lihat lagi WSKT. WSKT udah tadi, sekarang kita lihat ADI. ADI ini cuma agak rawan sedikit karena sudah sering disuspend ya.
Secara teknikal juga sama. Mereka sama-sama tertahan di EMA 50 dan sekarang mau melanjutkan kenaikan. Jadi targetnya itu masih sama saja. Target ADI ini di 2040. Stop lossnya di bawah EMA 20. Targetnya selanjutnya itu ada dua target. Target pertama dia ke resistan, target kedua ke arah atasnya lagi 2500. Jadi target ke atasnya lagi ya di ADI. Nah, jadi ADI, WSKT sama Wika udah kita review. Terus ada PTPP satu lagi yang memang BUMM ya. Ini konstruksi BUMM. Persis juga sama. Persis sama dengan WSKT atau Wika. Dia sudah mulai reversal. Nah, kalau teman-teman lihat WSKT dengan yang lain-lainnya ini sudah reversal semua dan breaknya bukan sembarangan break ya. Reversalnya itu di atas kumpulan EMA. Seperti biasa kalau saya bilang di atas reversal di atas kumpulan EMA itu kekuatannya sangat besar untuk naik lebih tinggi. Nah, jadi target pertama itu ke resistan dulu. Ke resistannya di 2360. Jika dia berhasil break, dia akan sanggup ke 2875. Nah, jadi catatannya pertama ke resistan dulu. Jika berhasil break baru menuju resistan selanjutnya. Jadi fungsi Fibo ini untuk menentukan resistan selanjutnya di 2875. Ini sudah 4 ya teman-teman. Yang kelima itu ada WSBP. WSBP ya sebenarnya sudah dari minggu kemarin saya bilang sama teman-teman dari grup kita ya. Itu untuk minggu ini bagus dipantau saham konstruksi dan properti. Dan nyatanya hari ini memang saham konstruksi lebih tinggi daripada saham properti. Walaupun saham properti ada sebagian besar juga naik juga ya rata-rata. Nah, jadi WSBP menarik juga di sini teman-teman. Dia sudah reversal. Di samping reversal dia sudah break dari EMA ya. Sudah break kumpul EMA ini sangat bagus ini teman-teman. 274, 224, 236, 274 dia pas betul di. Jadi kalau besok masa teman-teman mau beli itu nggak usah main HK tapi antri saja. Kalau memang turun ambil gitu. Asal dia tidak close di bawah EMA 20 itu masih bagus. Nah, close-nya bukan lagi pergerakan bisa saja dia turun atau volatilnya ya. Yang jelas di sini WSBP cukup menarik juga. Sama seperti Wika, sama seperti induknya WSKT. Terus ada WG satu lagi. Nah, jadi WG di sini juga reversal ya teman-teman. Walaupun hari ini naiknya sudah cukup tinggi 10%. Nah, tapi teman-teman bisa antri juga ini WG antri saja dekat-dekat EMA 20. Tapi dia tidak akan menyentuh EMA 20. Nah, jadi teman-teman bisa antri saja di mana kira-kira dapat ya. Tidak mesti harus HK. WG sama seperti WSBP, ini anak perusahaan juga. Target pertama itu di high-nya. Kita lihat high-nya berapa? High-nya itu 300 ya. 300 dan targetnya itu pertama di 300, kemudian ke 360 jika dia sanggup breakout ya. Kalau jika tidak sanggup breakout mungkin bakal koreksi, bakal kembali melanjutkan perjalanannya. Seterusnya ada Weton satu lagi. Ada Weton di sini. Weton sama seperti WSKT, sama dengan WSBP juga, ini sama dengan induknya. Ada beberapa yang bisa kita coret-coret di sini, tapi lebih memantul dari coretan yang sebelumnya ya. Coretan ini lebih memantul sepertinya. Nah, ini dia. Lebih memantul ya, dan dia sudah reversal. Sudah reversal ditandai dengan EMA-nya sudah kumpul dan break di atasnya gitu. Volumenya ada ya. Ini cukup bagus. Nah,
Jadi 5 saham, bukan 5, 7 saham ini menurut saya sama-sama bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, silakan yang beli yang masih WSBP atau Weton ini yang bagus. Kalau WG sudah duluan 10% ya. Cari yang dekat-dekat 6% dulu. Kemungkinan WG mungkin turun dulu besok sedikit atau mungkin langsung naik, itu kurang tahu juga. Tapi yang jelas ini sama-sama bagus. WG, WSKT, Weton, WSBP, Adi, Wika, PTPP memang sangat-sangat bagus ini konstruksinya ya. Saya bukan dari berita tapi lebih dari teknikal di sini. Jadi kalau kita masih ragu, kita bisa buka ini. Kita bisa pakai indikator tambahan. Jadi di samping tadi itu kita pakai saja indikator tambahan untuk apa? Untuk kita lebih yakin, betul tidak dia itu sedang bagus-bagusnya. Kita cek pertama dulu. Tadi yang pertama itu ada WSKT. Jadi di sini WSKT coba gimana kita tengok. Ya, dia hampir MACD-nya hampir golden cross ya, tapi mau golden cross, sedangkan di stokastik bagus, RSI-nya bagus ya. Dari segi MACD mau golden cross. Terus kita lihat Wika. Ini simple saja, tinggal lihat-lihat saja. Wika mau golden cross, memang sudah dekat ya. Memang sudah lengket ini. Garis biru dengan garis kuningnya. Sedang RSI di 53 mantap, stokastik di tengah-tengah. Wika mantap, WG mantap, terus PTPP sekarang. PTPP gimana kira-kira? PTPP juga sama seperti lebih kepada WG, belum lengket dan stokastiknya masih di bawah. RSI-nya lumayan di 50, cakep ini di 50 RSI-nya. Terus ada satu lagi Adi ya tadi. Adi bagaimana? Nah, Adi sama juga, stokastiknya bagus, MACD-nya mau golden cross, kemungkinan ya, karena kita nggak tahu itu bakal golden cross terus, tapi secara ini cuma alat sekedar indikator pembantu. RSI-nya cukup bagus di 51. Ada lagi tadi WG. Dari segi WG dia sudah MACD-nya mau golden cross, mau garis biru ke atas dan mau ke arah atas 0 ya. RSI-nya masih cukup bagus di 54. Stokastik masih bagus ya, di tengah-tengah dia 45. Kita lanjut di Weton. Weton juga sama-sama bagusnya masih ini. Weton RSI-nya 49, MACD-nya mau golden cross, stokastik masih di area bawah. Yang terakhir itu ada WSBP. WSBP untuk RSI cukup cantik juga di 50. MACD mau golden cross, stokastiknya masih di area bawah. Jadi inilah review saya hari ini teman-teman. Jika teman-teman bisa berminat, itu sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Trading plannya gimana? Itu stop lossnya harus tetapkan. Kalau untuk trading, untuk swing juga begitu. Tetapkan trading stop lossnya biar tidak, jika dia tidak sesuai dengan harapan kita, jadi sudah di stop loss kan kerugiannya, tidak berugi berlarut-larut ya. Jadi untuk teman-teman di sini, thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk teman-teman yang lain bisa melihat potensi dari saham-saham konstruksi ini. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Matinya di mana sih?